Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan membawakan presentasi dengan judul Optimasi Produksi Roti pada UMKM Mikro Studi Kasus Roti Amanda. Nah, topik ini sangat menarik teman-teman, karena kita akan melihat bagaimana teknik riset operasi bisa membantu para pelaku UMKM dalam mengambil keputusan cerdas berbasis data dan model matematika. Nah, studi kasus ini menganalisis optimasi produksi pada UMKM roti Amanda yang memproduksi dua jenis produk, yaitu roti tawar dan roti manis. Siapa untuk memberikan kontribusi laba yang berbeda, dengan roti tawar menghasilkan 30.000 per unit dan roti manis 15.000 per unit. Tujuan utama adalah memaksimalkan total laba dengan mempertimbangkan batasan sumber daya tersedia. Analisis ini menggunakan pendekatan program linear untuk menemukan kombinasi produksi yang optimal. Bayangkan, sebuah UMKM bernama Roti Amanda yang mereka setiap harinya mereka membuat dua jenis produk andalan mereka. Yang pertama ada roti tawar, roti manis yang maaf, roti klasik yang digemari banyak orang. Yang kedua ada roti manis, favorit anak-anak dan pelanggan muda. Tapi mereka punya satu kendala, yaitu sumber daya terbatas, waktu, tenaga, dan bahan baku. Semua ada batasnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mereka bisa meraih laba maksimal dengan keterbatasan tersebut? Nah, disinilah kita masuk ke dunia riset operasi. Kita mulai dengan memodelkan permasalahan ini menjadi bentuk yang matematis. Yang pertama adalah variabel keputusan. X1 sama dengan jumlah roti tawar yang diproduksi. X2 sama dengan jumlah roti manis yang diproduksi. Selanjutnya ada fungsi tujuan, memaksimalkan keuntungan. Z sama dengan 30.000 X1 tambah 15.000 X2. Kemudian dibandingkan dengan kendala produksi, yang pertama ada proses pemotongan dan penghalusan, dan proses pemanggangan yang ketiga adalah kendala non negatif. Untuk metode penyelesaiannya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode penyelesaiannya. Dari metode penyelesaian ini, kami mengidentifikasi ada tiga tahapan, yaitu identifikasi model, inputan ke software, dan analisis hasil. Nah, dari identifikasi model, kami menentukan fungsi tujuan maksimalisasi labanya dan mengidentifikasi variabel keputusannya. Kami memberikan dari variabel tersebut nilai X1 dan X2 serta batasan-batasan yang ada. Kemudian, untuk inputan ke software, kami menggunakan aplikasi seperti POMQM-nya itu untuk Windows dengan parameter yang kami telah tentukan. Kemudian, analisis hasilnya kami menginterpretasikan output program untuk mendapatkan solusi optimal dan melakukan analisis sensitivitasnya. Kemudian penyelesaian masalah optimalisasi ini kami menggunakan program linear yang implementasinya melalui software khusus yang kami sebut POMQM tersebut. Kemudian metode ini kita menemukan kombinasi produk yang memberikan laba maksimal dengan mempertimbangkan semua batasan yang ada. Nah, baik. Eh, Mungkin langsung saja saya berikan simulasinya secara langsung untuk perhitungan lewat POMQM. Mungkin untuk Mas Raffi bisa izinkan saya share screen. Soalnya saya di sini belum bisa share screen. Nah, Monggo. oke Mas. Sudah terlihat share screen saya? Sudah. Oke, Ada pom kiamnya Mas. Nah, baik. Di sini ada sebuah, kami gambarkan dari sebuah soal ya, ada bentuk cerita, yaitu sebuah produsen kue roti UMKM mikro kecil yang kita sebut sini roti Amanda menghasilkan dua jenis roti, yaitu roti tawar yang kami beri nilai X1 dan roti manis yang kami beri nilai X2. Nah, dari masing-masing produk ini memberikan kontribusi laba dalam bentuk per pieces, yaitu 30.000 untuk roti tawar dan 15.000 untuk roti manis. Nah, dari informasi itu mengenai fungsi, tujuan, dan batasan pada masing-masing pemasaran, yaitu ada fungsi maksimalisasi
bentuknya Z. Apa itu Z? Z ini merupakan variabel fungsi atau tujuan. Jadi ketika ada variabel Z itu kemungkinan besar atau mungkin itu fungsi dan tujuannya. Di sini variabel Z sama dengan 30.000 untuk X1 dan 15.000 untuk X2. Kemudian fungsi batasan fungsionalnya ada 2x1 itu ada lagi tambah 1,5x2 kurang dari 210. Kemudian 5x1 tambah 3x2 kurang dari 450. Nah, di sini dalam arti apa maksudnya? Terdapat dua variabel fungsional yang biasanya terkaitan dengan terbatasan sumber daya. Seperti apa? Bahan baku, mungkin juga waktu kerja atau kapasitas produksi. Tapi di sini kami mengidentifikasinya dari bahan bakunya. Mungkin produksi kedua roti ini dibatasi oleh sesuatu. Mungkin misalnya roti ini menggunakan 2 unit sumber daya pertama dan roti manis 1,5 unit dengan total maksimalnya 210 unit. Begitu juga dengan batasan yang kedua. Kemudian ada fungsi batasan non-negatif X1 dan X2 kurang dari sama dengan 0. Fungsi non-negatif itu apa yang dimaksud? Jadi fungsi batasan non-negatif itu nilainya X1 dan X2 itu tidak mungkin negatif. Kemudian soalnya itu apa dari soal intinya dari eh, soal cerita ini yaitu menentukan berapa pieces roti antara roti manis dan roti tawar yang harus diproduksi agar produsen kue mendapatkan laba secara optimal. Nah, mungkin kita menggunakannya QM for Windows. Terlihat ya QM for Windows-nya. Lihat. Oke. Di sini sebentar. Ada namanya modul. Dipencet dahulu modulnya. Karena kita menggunakan program linear atau linear programming, kita pencet linear programming, kemudian dipencet new. Nah, di sini kita mengisi judulnya terlebih dahulu. Mungkin kita kasih nama Amanda Bakery. Amanda Roti gitu lah. Nah, di sini ada number of constraint dan number of variable. Number of constraint itu apa? Itu constraint itu artinya batasan. Jadi batasannya tadi ada berapa? Ada 2. Kemudian number of variables atau nilainya tadi berapa? Ada roti manis dan roti tawar berarti ada 2. Kemudian objektifnya ini kita mencari apa? Minimas atau meminimalisir atau maksimal atau memaksimalkan. Jadi kita kan memencet maksimal ini, terus kemudian pencet OK. Oke. Nah, dari sini dapat dipahami ya. Kemudian di sini ada langsung muncul tombol, bukan tombol, ini tabel-tabel maximize, constant 1, constant 2, X1, X2, RHS, kemudian equation from. Nah, kita beri nilai dulu, X-nya tadi berapa? X-nya tadi ada 30.000. Nilainya tadi 30.000 dari soal tadi. Kemudian ada 15.000. 15.000 untuk X2. Nah, di sini langsung muncul equation-nya di sini ya. Tandanya berarti ini sudah terisi. Kemudian konstran atau batasan tadi. Batasannya ada berapa? Batasannya ada ini. Batasan fungsional X1 ada 2 dan X2-nya ada 1,5. Jadi di sini diisi variabel X1-nya 2, kemudian X2-nya 1,5. Nah, di 1,5 ini
komputer tuh kadang nggak bisa. Kalau 1,5 itu kadang error. Tergantung komputernya masing-masing ya. Jadi bisa 1,5 bisa 1,5 tergantung komputer masing-masing. Di sini komputer saya itu supportnya pakai 1,5. Terus kemudian nilainya kurang dari 210 karena ada batasan bahan baku 210. Di sini dipilih dahulu ya. Ada kurang, ada sama dengan, ada lebih dari. Kita ambilnya kurang dari karena pada soal kurang dari sama dengan 210. Nah, ekuasinya langsung muncul di sini ya. Berarti sudah terisi dengan baik. Kemudian ada batasan yang kedua. Batasannya itu ada berapa tadi? Ada 5 untuk variabel X1 dan 3 untuk variabel X2. Langsung diisikan di sini ya. 5 untuk variabel X1, jadi ini urutannya X1, kemudian batasan 2 ada 3 X2. Kemudian pada kolom ini dilihat pada sini. Kurang dari juga sama dengan 450. Kurang dari 400 450. Ya, sudah terisi ya. Kemudian setelah terisi semua seperti ini, langkah selanjutnya kita pencet bagian solution. Solution. Ada beberapa solusi di sini ditampilkan. Kita pencet dahulu linear programming. Muncul seperti ini. Ini adalah bentuk tampilan linear programming. Nah, bagaimana cara bacanya? Dari tabel ini diperoleh solusi untuk memaksimalkan laba, maka kita perlu membuat 90 roti tawar, karena ini adalah value X1, 90 roti tawar, dan 0 roti manis, karena ini bentuknya value X2, dengan total maksimal labanya yaitu 2.700.000. Jadi kita harus membuat 90 roti tawar dengan 0 roti manis, maka mendapatkan total labanya 2.700.000 ini. Ini untuk pemrograman linear. Nah, nggak cuma program linear saja. Ini juga ada ranging. Oke. Dari tabel ini terdapat lower bound dan upper bound yang berguna untuk menganalisis sensitivitas. Pada konstran 1 atau batasan 1 adalah proses pemotongan dan penghalusan dengan batasan ini 210. Bukan, maaf. Bukan batasan ini batasannya. Berarti 450. Dilihat dari 450. Jadi nggak boleh dari 450 batasannya ya. Kemudian merupakan sumber daya yang tidak langka. Memiliki kelebihan kapasitas sebanyak 30 pieces di sini. Terlihat, di sini ada 30, berarti artinya 30 pieces. Sehingga upper bound menjadi tidak terbatas atau infinity. Kemudian untuk konstran 2 atau batasan kedua, itu proses pemotongannya dan penghalusannya sejumlah 450. Kemudian untuk lower bound-nya, untuk proses pemotongan dan penghalusan bisa dikurangi hingga 450 tanpa merubah solusi. Tapi jika dikurangi kurang dari 450, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi solusi yang ada pada linear programming. Jadi kalau ini kurang dari 450 akan mengurangi pada linear programmingnya. Kemudian ada 3 solution list. Ini solution list.
Solution list ini terdapat 4 nilai. Bukan 4, maaf. 3 nilai, yaitu nilai X1, yaitu 90, kemudian slack, basic, yaitu 30, kemudian ada nilai optimal value 2.700.000. Maka ini adalah isian dari solution list. Kemudian ada juga literation. Nah, untuk mencapai solusi membutuhkan pengerjaan proses simplex hingga tabel literasi kedua. Jadi ini malu ada 2 tabel literasinya. Untuk mencapai solusi terbaik itu ada 2, yaitu dengan tabel literasi pertama seperti ini, kemudian ada literasi kedua seperti ini. Kemudian ada dual. Ada banyak sekali ya di sini, ada dual juga. Sangat kompleks. Nah, dual ini menunjukkan primal atau keutamaan yang sesuai dengan masukan sebelumnya. Di bawahnya terdapat model dual yang berguna untuk menganalisis pos optimal dan pos sensitivitas. Kemudian ada yang terakhir, menu grafik. Nah, dari menu grafik ini menunjukkan bahwa daerah yang diasir menunjukkan daerah yang layak dari jumlah produksi yang dihasilkan. Bisa dilihat dari kolom di sini, yaitu 90x1 dan 0x2 ada 2.700.000. Itu. Ini ada solusi kedua, ada 8,6, ada X2 dengan perolehan nilai 2.600.000 sekian. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada materi PPT-nya. Bisa Mas Denny share screen lagi PPT-nya, Mas. Ya. Oke, next Mas Denny. Nah, dari hasil optimasi tadi, kita bisa menentukan hasilnya yaitu 90 untuk roti tawar X1 dan 0 untuk roti manis dengan nilai X2. Maka laba maksimalnya ada 2.700.000. Oke, next Mas Dani. Nah, dari analisis seleknya, yaitu ada variabel X1 roti tawar 90 pieces, X2 roti manis 0 pieces, laba optimalnya 2.700.000, kemudian batasan satunya 30 pieces, batasan keduanya 0 pieces. Nah, analisis seleknya ini menunjukkan bahwa ada batasan satu proses pemotongan dan penghalusan masih terdapat sisa kapasitas sebesar 30 unit yang tidak digunakan. Sementara itu batasan 2 telah digunakan secara penuh yang menandakan bahwa batasan ini menjadi faktor pembatasan dalam produksi. Oke, next Mas. Nah, dari analisis sensitivitas mungkin akan dijelaskan Mas Revi. Monggo Mas Revi. Oke, terima kasih Mas Erwin. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari analisis sensitivitas batasan yang sudah dipaparkan sebelumnya dari Mas Erwin ya, dari PM perhitungannya. Nah, untuk constraint pertama itu lower bound-nya 210 dan upper bound-nya infinity atau tidak terbatas. Nah, untuk interpretasinya sumber daya ini tidak langka dan tidak mempengaruhi solusi optimal jika ditambah. Nah, untuk konsep 2-nya ini 450 untuk lower bound-nya dan untuk upper bound-nya 525. Lalu untuk interpretasinya, jika kapasitas berkurang hingga kurang dari 450, maka solusi optimal akan berubah. Oke, Mas Dani, next.
Nah, proses perhitungan untuk literasi simplex ini membutuhkan dua literasi, yang mana untuk menemukan hasil optimal. Selain itu, model ini juga dual dihasilkan yang berguna kalau kita ingin mengubah parameter seperti harga roti dan kapasitas di masa depan. Ini ada literasi pertamanya, eh, tabel simpleknya dengan fungsi tujuan batasnya yang telah ditentukan. Dan untuk literasi keduanya melakukan operasi baris untuk mencapai solusi dan menghasilkan X1 yaitu roti tawar 90 dan X2 roti manis sama dengan 0. Nah, untuk mencapai ini penting karena untuk analisis optimal dalam keputusan bisnis jangka panjang. Next. Nah, selanjutnya ada model dual dan analisis post optimal. Nah, yang pertama ada model primal. Ini fokusnya memaksimalisasi laba dengan batasan sumber daya. Yang kedua ada implementasi. Ini juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis jangka panjang. Yang ketiga ada model dual, menunjukkan struktur, keutamaan, dan nilai bayangan dari sumber daya. Yang ketiga ada analisis post optimal. Ini berguna untuk saat terjadi perubahan parameter seperti harga atau batasan. Next. Nah, untuk grafik solusinya ini menunjukkan daerah layak produksi karena titik optimal terletak pada salah satu sudut dari daerah ini. Di titik X1 sama dengan 90, X2 sama dengan 0. Artinya memproduksi 90 roti tawar, artinya memproduksi 90 roti tawar saja itu adalah pilihan terbaik secara matematis. Next, Mas Dani. Next. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi, dari model dan analisis, produksi optimal adalah 90 roti tawar per hari. Dengan laba maksimal yang didapatkan adalah 2.700.000. Tapi dalam kenyataan bisnis, kita tidak tahu konsumen butuh variasi rasa dan pilihan. Maka meskipun roti manis tidak optimal dari sisi laba, mungkin kita tetap perlu yang namanya produksi dalam jumlah kecil untuk menjaga kepuasan pelanggan. Nah, dari hasil riset operasi ini memberi kita arah terbaik. Tetapi keputusan akhir ini tetap harus dipertimbangkan dengan strategi bisnis dan hubungan pelanggan. Nah, itu tadi penjelasan dari kurang lebih dari teman-teman saya. Yang pertama dari studi kasus, yang kedua dari Mas Erwin, perhitungan dari POM-QM-nya, dan juga saya sendiri. Nah, mungkin dari kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.